Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Mulyas Simanjuntak dengan akhiran NIM 23084. Di sini saya akan menjelaskan dual mode on machine metrology for SPDT tool alignment. Nah, yang pertama, langsung saja kita ke latar belakangnya. Latar belakangnya dalam proses pembuatan komponen presisi menggunakan mesin bubut SPDT, posisi alat potong sangat menentukan kualitas hasil. Jika alat potong meleset sedikit saja, misalnya 5 mikrometer, kualitas komponen bisa turun drastis. Bentuknya bisa meleset, permukaannya jadi kasar. Masalahnya, alat ukur yang ada saat ini hanya bisa mengukur satu aspek saja, bentuk atau kekerasan, dan biasanya harus melepas komponen dari mesin yang berisiko rusak dan makan waktu. Penelitian ini bertujuan membantu membuat suatu alat yang bisa mengukur bentuk dan kekasaran secara langsung di mesin. Selanjutnya itu ada metode apa aja yang ada di sini. Pertama adalah contact profilometer, confocal profilometer, PSI, dan WLI. Kelemahannya hanya untuk surface, foam, atau roughness, bukan keduanya. Lalu biasanya off machine, perlu melepas benda kerja, dan risiko kerusakan. Kesenjangannya itu belum ada sistem yang mampu mengukur surface foam dan DAN surface roughness secara on machine dalam satu alatnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan penelitian ini mengembangkan sistem on machine metrology atau OMM dual mode yang mampu mengukur surface foam DAN surface roughness dalam satu alat untuk keperluan tool alignment pada mesin SPDT. Dengan kontribusi utama, yang pertama sistem OMM dual mode mengintegrasikan laser interferometry mode atau surface foam, lalu LED interference microscopy mode atau surface roughness, algoritma retrieval deviasi, defocus model based L2 regression fitting untuk x-axis, dan convex full based L2 regression untuk y-axis. Nah, tujuannya dan kontribusi penelitian ini yang pertama mengkalibrasi misalignment system berdasarkan Zernickel high order approximation model, lalu mengurangi persyaratan alignment system, dan efisiensinya meningkatkan efisiensi tool alignment minimal 50%. Nah, selanjutnya ada simulasi dampak tool deviation pada x-axis. Nah, pada gambar pertama itu adalah simulasi hasil grid image melalui lensa plano convex dengan deviasi tool pada sumbu X. Nah, penjelasannya yang pada A, layout imaging dengan lensa plano convex, yang B, geometri lensa dengan berbagai deviasi tool center kurang lebih 5 mikrometer, yang C, citra yang dihasilkan atau kualitas gambar menurun drastis. Deviasi tool sebesar 5 mikrometer pada sumbu X menyebabkan penurunan signifikan pada kualitas optik, magnifikasi, dan kualitas citra. Selanjutnya, konfigurasi sistem OMM dual mode, dan itu adalah gambar 2, konfigurasi sistem OMM dual mode. Nah, apa sih komponennya dan apa aja fungsinya? Yang pertama, komponen pertama ada LED yang fungsinya itu sebagai sumber cahaya untuk mode mikroskop interferensi. Ada laser fungsinya sebagai sumber cahaya untuk mode interferometer. Yang ketiga ada dichroic mirror, memisahkan atau menggabungkan kedua sumber cahaya.
Yang keempat ada PBS dengan fungsi membagi BIM menjadi test dan reference. Selanjutnya ada objektif, yaitu fungsinya memperbesar citra permukaan uji. Yang terakhir ada pixelated polarization camera dengan fungsi menangkap 4 interferogram sekaligus atau snapshot dengan keunggulan compact 181x217x50 mm snapshot measurement atau tahan getaran dual mode dalam satu sistem. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja snapshot phase shifting. Dengan prinsip dasar pixelated polarization, kamera memiliki 4 polarizer linear pada setiap 2x2 superpixel dengan orientasi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Dengan rumus seperti berikut. Nah, ada prinsip kerja snapshot phase shifting dengan keterangan I0, I45, I90, dan I135 sama dengan intensitas dari 4 polarizer. Dengan P sama dengan informasi fase, H sama dengan topografi permukaan uji, dan ada lambda sebagai panjang gelombang sumber dari cahaya dengan keunggulan snapshot, yang artinya tidak perlu pergeseran mekanis, tahan terhadap getaran dan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya ada skema tool alignment SPDT. Dengan gambar 3 adalah flowchart tool alignment SPDT. Alur prosesnya adalah dari yang pertama, kita melakukan setup diamond tool. Yang kedua, diamond turning atau cutting start. Yang ketiga, OMM testing atau surface form dan roughness. Yang keempat, apakah spesifikasi terpenuhi? Jika ya, sebenarnya selesai. Jika tidak, kita hitung deviasinya dan kita lakukan koreksi tool alignment. Lanjut, kita kembali ke langkah yang kedua. Nah, proses iteratif atau dilakukan secara berulang sampai spesifikasi yang kita inginkan itu tercapai. Nah, selanjutnya ada retrieval deviasi pada x-axis atau give surface. Nah, ada gambar 4 di sini menunjukkan ilustrasi convex stud dengan misalignment pada x-axis. Nah, kasusnya tool alignment tidak mencapai spindle center. Bentuk cross sectionnya N dan pola OPD 2D-nya pola N. Yang kasus kedua, tool melewati spindle center dengan bentuk cross sectionnya W dan pola OPD 2D-nya polanya W. Lanjut, ada algoritma L2 regression untuk x-axis. Di situ ada gambar 5 hasil pemrosesan phase form map dengan algoritma defocus model based iteratif L2 regression fitting dengan tahapan pemrosesan A. Phase map original dengan adanya defocus terlihat fringe. Yang B. Setelah removal journey tilt dan power terms, fringe yang berkurang. Yang C. Setelah defocus model base L2 regression fitting, phase map bersih pola M atau W terlihat jelas. Nah, apa sih keunggulan L2 regression ini? Keunggulannya ada global weighted, non-sensitif terhadap normalitas lokal. Nah, kita lanjut di retrieval deviasi pada y-axis di center pit. Nah, ada gambar 6, yaitu ilustrasi convex stud dengan misalignment pada y-axis. Yang sama kasusnya kayak tadi, ada 2, kasus A dan kasus B, di mana kasus A posisi tool lebih tinggi daripada spindle axis dengan bentuk center pit conical atau kerucut. Nah, kasus yang kedua, kasus B, posisi tool di mana lebih rendah dari spindle axis dengan bentuk center pit cylindrical atau silinder. Dengan koreksi, ukur diameter base D dari center pit dan koreksi y-axis tambah atau kurangi D kedua. Nah,
Lanjut, algoritma convex hull L2 regression untuk y-axis. Di gambar 7, ini adalah hasil pemrosesan phase roughness map dengan convex hull based L2 progression algorithm. Dengan tahapan pemrosesan, yang pertama, ALTB, 3D dan 2D, 3D dan 2D map dari center pit. C. L2 regression fitting result untuk menentukan outer diameter. DF hasil untuk center pit dengan diameter lebih kecil. Metodenya tetap robust. Apa keunggulan dari convex hull ini? Keunggulan yang pertama, kita mengekstrak titik-titik outlier dari fitur center pit. Yang kedua, mengatasi masalah chip evacuation dan getaran. Yang ketiga, tetap robust meskipun ada residu kecil yang menempel. Selanjutnya, analisis misalignment sistem OMM. Dan gambar 8 adalah interferogram dengan berbagai misalignment sistem. Jenis-jenis misalignmentnya adalah A. Tanpa misalignment, fringe lurus dan rapi. Dimana kita bisa lihat di gambar A. Dan yang B dengan tilt only atau fringe-nya sejajar. Bisa kita lihat juga di gambar B. Dan yang C dengan defocus only, yaitu fringe melingkar konsentris. Dan yang terakhir yang D dengan tilt dan defocus. Fringe-nya kompleks seperti di gambar D. Nah, dampak dari misalignment ini adalah tilt dapat dikoreksi dengan menghilangkan Wernicke filters. Yang kedua, defocus memperkenalkan power term DAN spherical terms. Spherical terms tidak bisa dikoreksi hanya dengan menghilangkan Wernicke power term, tapi perlu kalibrasi tambahan. Nah, selanjutnya ada kalibrasi geometric aberration. Nah, ini adalah gambar 9-12 di mana analisis pengaruh tilt dan defocus terhadap pengukuran deviasi tool. Dengan kalibrasi geometric aberration, selanjutnya ada parameter di mana parameter tilt dan defocus error tanpa kalibrasinya lebih kecil dari 1%, dan yang kedua kurang lebih 15%, dan error dengan kalibrasi yang dari tiltnya tidak ada dan dari defokusnya kurang lebih atau lebih kurang 2%. Selanjutnya hasil eksperimen dan validasi. Nah, di sini ada gambar 13 yaitu integrasi OMM dalam mesin SPDT, dan gambar 14-15 hasil pengukuran sebelum alignment. Gambar 16-17 ada perbandingan OMM versus Zigo setelah alignment. Lanjut, hasil eksperimen dan validasi. Hasil pengukuran surface form alatnya OMM dengan PV-nya 79,4 nanometer dan RMS 14,6 nanometer, dan alat yang kedua Zigo interferometer dengan PV 52,4 nanometer dan RMS 13,7 nanometer. Dan hasil pengukuran surface roughness-nya, yang pertama ada alat OMM dengan PV 10,9 nanometer dan RMS 2,2 nanometer. Yang kedua ada Zigo Surface Profiler dengan PV 8,8 nanometer dan RMS 2,0 nanometer. Kesimpulannya, hasil OMM dan Zigo menunjukkan kesesuaian yang baik dalam bentuk maupun magnitudo. Nah, kita lanjut. Kesimpulan dari ini semua yang dapat saya sampaikan adalah kesimpulan utamanya. Yang pertama, sistem OMM dual mode berhasil dikembangkan dengan kemampuan mengukur surface form DAN, surface roughness dalam satu alat, lalu compact dan mudah diintegrasikan ke mesin SPDT. Yang kedua, algoritma retrieval deviasi defocus model base L2 regression untuk x-axis akurat dan robust. Lalu convex hull base L2 regression untuk y-axis mengatasi gangguan chip evacuation dan getaran. Yang ketiga, kalibrasi misalignment
Metode berbasis learning high order approximation berhasil mengurangi error defocus dari kurang lebih 15% menjadi kurang lebih 2%. Nah, lalu dari sisi efisiensi, yang pertama meningkatkan efisiensi tool alignment minimal 50%. Lalu menghilangkan kebutuhan melepas benda kerja untuk pengukuran. Yang kedua, validasi hasil OMM sesuai dengan pengukuran menggunakan Zygo Interferometer dan Surface Profiler. Yang kedua, sistem telah terbukti andal dalam operasi sehari-hari. Lalu kontribusinya, sistem ini mendukung closed loop metrologi feedback untuk perbaikan permukaan dan berpotensi diintegrasikan dengan mesin SPDT untuk otomatisasi penuh dengan unit kontrol kualitas. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada penonton. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.